Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Saya akan mereview sedikit tentang materi listrik statis sebelum masuk ke listrik dinamis gitu ya. Nah, kita masih ingat bahwa definisi dari arus adalah banyaknya muatan elektron yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, dapat dirumuskan sebagai berikut bahwa nilai I sama dengan Q per T atau I sama dengan I per T. Arus adalah banyaknya jumlah muatan per satuan waktu. Ini adalah I sebagai arus listrik, satuannya ampere. Q adalah jumlah muatan listrik, satuannya kolom. Dan T adalah waktu, yaitu satuannya adalah sekon. Nah, untuk semakin menguatkan ingatan kalian, ada satu contoh soal, yaitu sebagai berikut. Dalam waktu 3 menit, arus listrik sebesar 2 ampere mengalir sepanjang kawat. Tentukan muatan listrik yang berpindah. Nah, kita bisa memulai mengerjakan ini dengan menuliskan sebagai berikut. Masih ingat kan ya? Nah, diketahuinya, misalkan ini diketahui. Nah, diketahuinya misalkan waktunya dulu. T sama dengan 3 menit. Nah, 3 menit ini diubah dulu jadi sekon. Menjadi 180 detik atau sekon gitu ya. Kemudian I-nya sebesar 2 ampere. Baru kita ditanya, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah muatan listrik yang berpindah, Q. Berapa? Nah, kita bisa langsung jawab di sini ya. Jawab. Oke. Nah, jawabnya dari persamaan ini, I sama dengan Q per T. Maka Q adalah I dikalikan T. Gitu ya. Maka I-nya, Q sama dengan I dikalikan T. I-nya berapa? 2, T-nya 180. Maka jawabannya adalah 360 Coulomb gitu. Mudah bukan? Nah, saya punya satu buah soal lagi gitu. Nah, biar kalian juga mungkin lebih mantap lagi kalau dikasih tambahan satu soal gitu. Nah, perhatikan baik-baik. Ini ada satu soal di sini. Oke. Sebuah arus listrik sebesar 5 ampere. Oke, kita tulis dulu diketahui ya. Di sini. Biar lebih enak. Diketahui bahwa I itu adalah 5 ampere. Kemudian menghantarkannya atau T-nya adalah 5 menit. Diubah dulu dalam detik menjadi 5 kali 60, 300 sekon atau detik gitu ya. Tentukan muatan listrik yang berpindah. Nah, ditanya Q-nya berapa? Nah, bisa langsung dijawab di sini ya. Jawab bahwa nilai Q adalah I dikalikan dengan T. Maka I-nya adalah 5 dikalikan dengan 300. Maka menjadi 1500 Coulomb. Oke, mudah bukan? Nah, setelah di sini kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang namanya hukum Ohm gitu ya. Semoga ini bisa terbaca gitu. Ada yang namanya hukum Ohm gitu. Hukum Ohm itu seperti ini persamaannya gitu. Oke, sedikit saya perbesar kali ya. Oke. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nilai V adalah
Nah, ini keliru ini soalnya. Mungkin nanti di buku bisa diperbaiki ya. Yang betul adalah seperti ini hukum Ohm itu. Hukum Ohm yang tepat gitu, itu adalah seperti ini hukum Ohm. V sama dengan I dikalikan R. Gitu ya. Ini adalah hukum Ohm yang benar. Jadi ini keliru ya. Yang betul yang ini. Nah, kalau mau dibikin, boleh juga sih sebenarnya. Kalau misalkan ini mau dibikin R sama dengan itu juga oke. R sama dengan V per I sebenarnya boleh. Cuma pada umumnya yang sering dipakai itu adalah V sama dengan I kali R gitu. Ini nggak apa sih seperti ini. Dibuatnya seperti itu. Tapi pada umumnya akan lebih sering terlihat seperti ini. Oke. Yang berikutnya adalah ini adalah nilai resistivitas gitu ya. Atau resistor atau nilai hambatan. R itu resistivitas. Itu adalah hambatan gitu. Nah, R sama dengan rho L per A. Nah, ini kalau kita buat gitu ya, persamaannya akan menjadi seperti ini. Persamaan yang lebih umum dipakai agar mempermudah kita untuk menghitung, yaitu adalah RA gitu, sama dengan rho dikalikan dengan L gitu. Itu biar agak kita lebih mudah menghitungnya gitu. Nah, perhatikan baik-baik. Sekarang untuk memahami persamaan ini kita mencoba untuk mengerjakan contoh soalnya. Ada soal seperti ini. Seutas tali gitu ya, atau seutas kawat tembaga dengan panjang 60 cm, kita terus diketahui dulu. Diketahuinya adalah panjang itu adalah 60 cm. Nah, diubah dulu menjadi meter, jadi 0,6 meter. Kemudian diameter itu adalah D kecil, yaitu adalah 3 mm. 3 mm itu berarti 3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Nanti kita cari dulu luasnya ya. Dengan hambat jenis rho itu adalah 1,72 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Nah, tentukan besarnya hambatan. Ditanya, hambatannya berapa R-nya? Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita pahami dulu kalau kawat tembaga itu pasti kan bentuknya akan menyerupai tabung gitu ya. Maka luas permukaan penampangnya itu adalah berupa lingkaran gitu dulu. Itu harus dipahami dulu. Maka seperti ini contohnya. Kita mencari dulu A-nya. A. Nah, A itu adalah luas lingkaran. Luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu apa persamaannya? Ada dua persamaan luas lingkaran yang sudah kita pelajari di SD kelas 6, yaitu ada yang namanya bentuknya seperti ini, pi r kuadrat. Ada yang bentuknya adalah seperempat pi. Bentuknya adalah seperempat pi d kuadrat. Nah, karena ya di sini yang diketahui adalah d, maka kita menggunakan d saja ya. Maka ini seperempat pi d. Pi-nya adalah karena ini angkanya bukan kelipatan 7, maka kita menggunakan 3,14. D-nya berapa? 3 kali 10 pangkat min 3 dikuadratkan. Oke. Oke. Ini hasilnya menjadi berapa? Ini menjadi misalkan ini 1/4 dikalikan 3,14 dikalikan 9 dikali 10 pangkat min 6.
hasilnya adalah, silahkan dikalikan, nanti hasilnya ketemu 7,065 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Gitu ya. Nah, setelah ini kita akan menghitung yaitu R-nya. Maka R sama dengan rho L per A, gitu ya. Oke, rho-nya adalah 1,72 dikalikan 10 pangkat min 8 dikalikan L-nya yaitu 0,6 dibagi dengan 7,065 kali 10 pangkat min 6. Dicoret dulu di sini. Ini dengan ini. Jadi menjadi ini min 8 dikurangi min 6. Jadi 8 tambah 6. Minus 8 tambah 6. Jadi hasilnya menjadi begini. 1,72 kali 0,6 dikalikan 10 pangkat min 2 dibagi dengan 7,065. Gitu. Nah, min 2-nya ini diperoleh dari minus 8 dikurangi minus 6. Gitu ya. Jadi kurang jadi plus, min 8 plus 6 hasilnya adalah min 2. Maka hasil akhirnya menjadi dengan melakukan penghitungan perkalian dan pembagian bersusun, maka diperoleh hasilnya adalah 0,146 ya, 14607 gitu. Kali 10 pangkat min 2 ohm. Gitu. Oke, mudah bukan? Nah, kita akan melanjutkan lagi ke subbab yang berikutnya gitu ya. Nah, sekarang kita memasuki bab selanjutnya yaitu tentang hukum Kirchhoff gitu. Hukum Kirchhoff yang pertama itu I masuk sama dengan I keluar. Itu prinsip dasarnya. I masuk sama dengan I keluar. Jadi kalau di sini misalkan diilustrasikan di buku kalian itu adalah I, I masuknya adalah I, kemudian I keluarnya adalah I1, I2, dan I3, maka nilai I ini sama dengan I1 plus I2 plus I3. Nah, contoh yang lainnya, kalau misalkan masuknya banyak, yang masuk banyak, keluarnya cuma satu misalkan. Misalkan ini ada, nih, ini, terus keluarnya cuma satu. Nah, ini misalkan ini adalah I1, I2, I3. Yang ini adalah I, maka I1, I2, I3 sama dengan I gitu. Itu juga berarti begitu. Maka kalau ini masuknya ya, kalau masuknya banyak, keluarnya banyak, multi input, multi output bagaimana? Misalkan kalau ini masuknya 2, keluarnya 3. 1, 2, 3. Yang ini adalah I1. Oh ya, ini lupa kasih panah ya, biar tahu arah ya. Yang ini adalah I2. Yang ini adalah I3. Yang ini adalah I4. Yang ini adalah I5. Maka dapat dituliskan persamaannya sebagai berikut. I1 plus I2 sama dengan I3 plus I4 plus I5. Nah, itu adalah hukum Kirchhoff yang pertama. Apabila pada suatu titik terdapat sebuah percabangan atau banyak percabangan, maka nilai I masuk pada suatu percabangan sama dengan nilai I keluar pada suatu percabangan. Gitu.
Nah, untuk memahami konsep ini, kita coba menyelesaikan dari contoh soal seperti di buku kalian. Nanti dicek ini soal nomor berapa ya, sambil kalian baca-baca. Nah, kita ketemu soal seperti ini. Misalkan, yang pertama kita coba kita analisis dulu. Tentukan besar dan arah kuat arus I pada rangkaian berikut ini. Nah, kita harus lihat dulu. Ini nggak tahu arahnya. Tapi kita sudah tahu, misalkan titiknya di sini nih. Ini I masuk, ini I keluar gitu. Kita lihat dulu masuknya berapa masuknya. 8. Keluarnya berapa? 5. Berarti kira-kira ini masuk atau keluar? Apakah yang masuk itu lebih kecil daripada yang keluar? Ternyata yang masuk lebih besar ya. I masuknya adalah 6 tambah 2, 8. Sedangkan I keluarnya ini 5 saja. Maka kita sudah bisa memastikan bahwa nilai I di sini itu adalah I keluar. Oke, jadi kita bisa menuliskannya seperti ini. Untuk yang A ya. Maka I1 ditambah I2 sama dengan I ditambah I3 ditambah I4. Sampai sini bisa dipahami nggak? Bisa ya pastinya ya. Nah, memutuskan apakah ini I keluar atau I masuk itu kita lihat dulu. Yang masuk dengan yang keluar itu besar mana? Karena ini besar yang masuk, maka bisa dipastikan bahwa nilai I itu adalah I keluar. Nah, bagaimana kalau nanti nilai I-nya itu, maaf, bagaimana nanti kalau nilai I masuknya lebih kecil daripada I keluar, berarti I nanti adalah I masuk, gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Kalau ini adalah 6 ditambah 2 sama dengan I ditambah 2 plus 3, maka nilai I sama dengan 8 dikurangi 5 sama dengan 3 ampere. Nah, nanti ini arahnya keluar. Ini arahnya keluar. Gitu ya. Kalau mau dikasih gambar boleh. Ini saya kasih warna merah biar kita bisa tahu seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau yang ini bagaimana? Nah, kita cek lagi kita cek. Ini yang arah titiknya di sini ya, titik acanya ya. Masuk 2 tambah 1 tambah 4 berapa? 7. Nah, yang ini I4-nya cuma 6. Nah, maka I masuknya gitu ya. Itu lebih besar daripada I keluarnya. Gitu. Maka ini dipastikan ini adalah I keluar. Oke. Nah, maka ini dipastikan bahwa ini nanti arahnya pasti ke sana. Gitu. Karena, nah ini kita coba dulu menuliskan persamaannya. Bahwa ini I1 plus I2 plus I3 sama dengan I plus I4. Oke. Nah, berikutnya kita masukkan angka-angkanya. I1-nya berapa? 2. I2-nya berapa? 1. I3-nya berapa? 4. I kemudian ditambah I4-nya 6. Maka I sama dengan, ini penjumlahnya adalah 7 min 6. Maka nilai I sama dengan 1 ampere. Gitu. Ini adalah konsep hukum Kirchhoff yang pertama. Mudah bukan? Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas hukum Kirchhoff yang kedua. Kalau tadi hukum Kirchhoff yang pertama membahas masalah arus, maka sekarang hukum kedua Kirchhoff membahas masalah tegangan. Gitu. Nah, di sini ada yang namanya loop atau rangkaian tertutup seperti itu. Perhatikan baik-baik. Hukum Kirchhoff yang kedua, nah seperti yang bisa kalian baca di sini, kita harus pahami dulu aturan mainnya, gitu ya. Hukum Kirchhoff yang kedua adalah nilai tegangan dijumlahkan dengan ini ya, nilai tegangan, ini tegangan E1 dengan E2 jika dijumlahkan dengan jumlah arus yang ini I1, I2, I3, ya, I1, I2, I3 dijumlahkan dengan dikalikan dengan R-nya. Misalkan ini I1, I1 kalikan R1, ada I3 kali R2, yang di sini ada R3 dikalikan I2, itu harus sama dengan
Kalau dijumlahkan dengan jumlah ini harus sama dengan 0 gitu ya. Oke. Ini ada aturan-aturannya dulu. Bagaimana cara menentukan plus minusnya seperti apa. Nah, untuk lebih bisa memahaminya, ini ya misalkan seperti ini. Tentukan arah putaran arusnya untuk masing-masing loop. Nah, ini yang disebut loop itu adalah garis ini ya, yang melingkar ini. Ini loop 1, yang ini loop yang kedua gitu. Nah, yang kedua adalah arus yang searah dengan arus perumusan dianggap positif. Nah, ini arus searah dengan perumpamaannya. Misalkan ini arusnya ke sini. I1 gini. Kalau arahnya dia sesuai dengan arah loopnya ini, maka dianggap arusnya adalah positif. Gitu ya. Ingat, yang bisa positif negatif itu hanya tegangan dan arus. Hambatan nggak bisa. Gitu. Terus yang ketiga, arus yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif di dalam elemen dianggap positif. Nah, perhatikan baik-baik. Ini ya. Nih, mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dianggap positif. Perhatikan baik-baik. Ini arus ini. Nih, kutub negatif ke positif. Itu positif. Gitu ya. Kemudian pada loop dari titik ke titik cabang berikutnya, kuat arusnya sama. Nah, kuat arusnya sama. Ini ke sini. Itu pasti akan sama. Dan ini jika hasil perhitungan kuat arus positif, maka arah perumusannya benar. Jika arah negatif berarti arahnya berlawanan. Nah, nanti kita hasil perhitungannya seperti apa kita akan pahami lagi dengan contoh soal ya. Berikutnya kita akan bahas contoh soalnya. Bagaimana itu yang dianggap positif, bagaimana itu yang dianggap negatif. Oke. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Di buku kalian juga sudah ada. Kita perhatikan dulu. Apabila ada contoh soal seperti ini, kita lihat dulu. Di sini ada yang namanya sumber tegangan. Ini GGL induksinya. Sumber tegangan 1, besarnya adalah 6. Sumber tegangan yang kedua, nilainya adalah 9. Dan sumber tegangan yang ketiga adalah 12 volt, 1 volt. Gitu. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat arah loopnya terlebih dahulu. Oke, saya beri warna merah gitu ya. Loopnya kita buat seperti ini. Yang loop yang pertama, arahnya begini. Oke, kenapa saya anggap begini? Karena ini nanti pasti arusnya akan kita buat ke sana. Nih, gitu. Nih ke sana. Nah, yang ini bagaimana? Bisa dua kemungkinan. Mau kita mengacu yang ini atau yang itu. Gitu. Kalau mau mengacu yang ini, maka arah loopnya begini. Gitu. Itu dulu ya. Kalau mau mengacu yang ini, gimana? Boleh juga nanti kita bikin arusnya begini. Tapi nanti perhitungannya berbeda dengan contoh soal yang di buku kalian. Ya, saya coba ikutkan yang di sini aja biar kalian bisa memahaminya. Oke. Perhatikan baik-baik. Nah, maka ini arahnya akan ke sana. Ini misalkan kalau tadi kita bilang ini adalah I1, maka di sini adalah I2. Nah, bagaimana yang di sini titik B ini? Karena di sini ada arus juga. Nah, kalau berdasarkan pengertian di sini, nah I2 gitu ya, masuk ke titik B, I1 juga masuk ke titik B. Maka nanti di sini itu akan saya tuliskan bahwa ini adalah I3 misalkan. Nah, di mana nilai I3 itu adalah penjumlahan dari I1 ditambah dengan I2. Sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama tadi ya. Gitu. Titik B misalnya. Oke. Oke, sampai sini paham dulu. Kita mulai menghitung ya. Kita coba masukkan nih, kita masukkan angka-angkanya di loop yang pertama dulu.
di loop yang pertama. Loop yang pertama tuh ketemunya apa aja sih? Nah, loop yang di sini itu ketemu dengan E yang kedua. Positif kan ya? Maka E2-nya adalah positif. Karena tadi kan kita punya rumus ini ya. Sigma tegangan ditambah dengan sigma IR sama dengan 0. Gitu kan? Nah, E yang di sini ini penjumlahan dari yang mana? Nah, yang ini dulu. Nah, E2-nya kita ketemu positif. Ini ya. E2-nya positif. Nah, terus loop ini kan muter nih, muter. Nah, oh, ketemu E1-nya kutubnya negatif dulu. Maka ini diganti menjadi E1. Gitu. Kemudian kita, nah ini IR-nya gimana? Nah, I1 tuh ketemu berapa aja sih? Ketemu R1 dan R3. Maka I1 dikali dengan R1 ditambah R2. Gitu. Ada apa lagi? Oh, ada I3 ternyata. Ditambah I3 dikalikan dengan R3 sama dengan 0. Sampai ini dulu paham nggak? Paham ya insya Allah ya. Oke, kita masukkan angka-angkanya kalau begitu. E2-nya berapa? 9. 9 dikurangi E1-nya 6. Gitu. Ditambah I1. Nah, kita nggak tahu I1-nya berapa. R1, R2. Sorry, ini R3 sih. Keliru saya. R1-nya adalah 2 ditambah dengan 3. Ditambah I3-nya berapa? Kita nggak tahu. 3 dikalikan dengan R3-nya. 3 sama dengan 0. Maka kita punya persamaan ini. 5 I1 ditambah 3 I3 sama dengan, ini kurang ini 3 kan, pindah ruas ke sini. Minus 3. Gitu ya. Oke, ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, dari loop yang kedua ini, kita punya, oh ketemu E2 lagi positif. Ketemu E3-nya negatif. Maka ini menjadi E2 dikurangi E3 gitu. Ditambah dengan I-nya berapa? I2 kan ya? Oke, tadi saya mengalami sedikit kesalahan ya. Ternyata ini itu harus yang di sini disaja. I1 nggak mengalir di sini karena kita sudah merepresentasikan I3 di sini. Makanya tadi saya betulkan dulu. I1 kali R1 gitu ya. Jadi nggak perlu ditambah R3 gitu. Yang ini I3 R3 gitu. Cukup sampai di situ ya. Oke, tapi ini tadi mengubah sedikit hasilnya menjadi, nah di sini ini menjadi 2 I1 plus gitu, gitu. Oke, yang berikutnya ini di sini. Gitu ya. E2, E3. Nah, ini E2-nya ketemu positif. E3-nya ketemu negatif gitu ya. Nah, sekarang kita I2 itu ketemu R berapa? I2 ketemu dengan R2 ditambah I3 dikalikan dengan R3 sama dengan 0. Nah, ini E2-nya adalah 9. E3-nya berapa? 12. Ditambah dengan I2-nya kita nggak tahu. R2-nya berapa? 6. Ditambah I3 dikali 3 sama dengan 0. Ini
minus 3 kan? Nah, ke sini. Maka ini 6I2 ditambah 3I3 sama dengan, ini kan ini min 3, pindah ke sini jadi 3. Kalau ini aku sederhanain semua, boleh. Boleh, tapi nanti ngitungnya jadi kelamaan. Oke. Oke, sampai di sini dulu. Paham ini? Nah, kita substitusikan ini, I3. Oke, saya akan versi warna yang beda. Ini ada I3 sama dengan I1 plus I2. Nah, I3 ini I1 plus I2. Nah, maka nanti akan saya substitusikan di halaman berikutnya, gitu ya. Oke, kita tuliskan lagi persamaan-persamaan apa saja tadi yang sudah kita peroleh, gitu ya. Yang pertama adalah ini. I3 itu sama dengan I1 plus I2. Oke, bisa dipahami ini? Oke, yang berikutnya adalah yang ini. 2I1 ditambah 3I3 sama dengan minus 3. 2I1 ditambah 3I3 sama dengan minus 3. Nah, I3 di sini kita substitusikan ke sini menjadi 2I1 ditambah 3I1 plus I2 sama dengan min 3. Maka hasilnya akan menjadi 2I1 ditambah 3I1 ditambah 3I2 sama dengan minus 3. Gitu ya, kali ke sini ini kali ke sini ini. Nah, ini menjadi 5I1 gitu ditambah 3I2 sama dengan minus 3. Nah, yang kemudian kita cek lagi. Nah, yang ini 6I2 ditambah 3I3 sama dengan 3. Yang ini sekarang. Kita tadi punya persamaan bahwa 6I2 ditambah 3I3 sama dengan 3 gitu. Nah, maka ini kita tuliskan 6I2 ditambah 3. I3-nya berapa? I3-nya adalah I1 plus I2 sama dengan 3. Maka ini 6I2 ditambah 3I1 ditambah 3I2 sama dengan 3. Maka dijumlahkan ini menjadi 3I1 ditambah 9I2 sama dengan 3. Gitu. Karena kebetulan ini bisa dibagi 3 semua, maka disederhanakan saja. Maka menjadi I1 ditambah 3I2 sama dengan 1. Gitu. Nah, kemudian untuk menyelesaikan dua persamaan ini, kita lakukan dengan melakukan eliminasi atau substitusi, terserah kalian mau pilih yang mana. Di buku kalian itu menggunakan eliminasi, maka saya akan menggunakan eliminasi. 5I1 ditambah 3I2 sama dengan minus 3. Yang ini I1 ditambah 3I2 sama dengan 3. Nah, ini kan sama. Maka kita menggunakan eliminasi
nggak perlu dikali-kalikan karena sudah ada yang sama. Ini habis, maka ini jadi minus 6. Dari mana? Minus 3 min 3, minus 6. Ini menjadi 4, 4 I1. Yang ini 0 ya, ini habis. Gitu. Maka I1-nya adalah minus 6 per 4. Nah, hasilnya akan menjadi I1 sama dengan minus 1,5 ampere. Gitu. Oke. Nah, minus ini menunjukkan bahwa nanti gitu ya. Ini arah sebenarnya dari arus ini adalah ke bawah. Jadi ini arus, seumpama arus tadi itu, maka perumpamaan kita salah. Arahnya bukan ke atas, tapi arah sebenarnya ya, itu arahnya ke bawah gitu. Jadi nanti kita mungkin akan menggambarkan di sini. Nah, warnanya agak beda gitu. Nah, ini hijau misalkan. Nah, ini I1-nya yang sebenarnya. Itu tadi disebutkan bahwa pengertian yang di sini tadi. Nah, jika negatif berarti arus berlawanan dengan arah pada perumpamaan gitu. Oke ya, paham ya? Nah, berikutnya setelah ketemu dengan I1 ini itu, maka I1. Maka kita mencari I2-nya menggunakan mana? Yang ini atau yang itu? Kalau kita pakai yang ini aja yang angkanya kecil ya, biar mengurangi kesalahan penghitungan. Nah, ini ada I1 ditambah 3I2 sama dengan 1. Nah, ini adalah minus, maka minus 1,5 ditambah 3I2 sama dengan 1. Maka 3I2 sama dengan 1 plus 1,5. Maka I2 sama dengan 2,5 dibagi 3. Oke, ada sedikit kesalahan tadi saya memasukkan angkanya ini harusnya 1 ya, saya masukkan 3. Oke, kita hitung ulang saja, mohon maaf. Ini ada 1 di sini. Nah, maka ini menjadi minus 4. Yang ini menjadi 4. Maka I1-nya adalah minus 1 ampere. Gitu. Tapi untuk penjelasan arahnya tadi sudah sama, sudah betul. Jadi minusnya sudah betul. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Kita sudah ketemu I1, maka kita masukkan ke sini ya. Nah, ini ada I1 ditambah 3I2 sama dengan 1. Maka ini minus 1 ditambah 3I2 sama dengan 1. Maka 3I2 sama dengan 1 plus 1. Maka I2 sama dengan 2 dibagi 3. Gitu ya. Nah, I3-nya berapa? I3 itu adalah I1 plus I2. Maka I3-nya adalah minus 1 ditambah 2 per 3. Jadinya minus sepertiga ampere. Nah, kalau kita perhatikan gambar di sini tadi, karena ini I-nya itu ke bawah, maka I yang sebenarnya, saya gambar, maka I yang sebenarnya saya kasih warna hijau ya. I yang sebenarnya akan ke atas. Begitu. Oke, mudah bukan untuk mengerjakan soal yang seperti ini? Nah, kemudian soal yang B-nya adalah beda potensial antara titik B dengan titik C.
Oke, VBC. Nah, ini ada VBC, cukup menarik soalnya. VBC-nya berapa kira-kira? Nah, VBC di sini kita perhatikan bahwa dengan menggunakan hukum Kirchhoff lagi gitu ya. Sigma E ditambah sigma IR ya. Sigma IR. Nah, berapa yang di titik B dengan titik C? Nah, kalau kita perhatikan gambar yang di sini, nah, BC itu kan yang ini. Saya beri warna beda ya, misalkan ungu di sini. Yang ditanyakan itu kan BC itu ini. Ini yang ada di sini nih. Nah, BC yang ada di situ tuh berapa aja, apa yang berlaku di situ gitu. Maka kita cari bahwa adanya di situ ada yang ada di situ adalah E2. Kita cek lagi ya. Nah, E2 gitu ditambah dengan I3 dikalikan dengan R3. Gitu. Kita cek di sini dulu. Ya, R3, I3 gitu. Maka tinggal dihitung saja. E2-nya ada berapa itu? Nilainya 6 kan? Maaf. Sorry, 9. Ditambah I-nya adalah, karena arahnya ke atas kan tetap positif ya. Maka ini I-nya adalah minus sepertiga dikalikan dengan R3-nya. Yaitu 3. Maka ini 9 dikurangi 1, yaitu menjadi 8. Gitu. Oke, karena kalau kita mau gambarkan di sini, titik BC itu, nah kita gambarkan aja ya titik BC-nya, biar pada ngerti. Nah, itu ada begini, kemudian ini gini. Nah, ini titik B, titik C. Nah, B ke C, kita perhatikan baik-baik. Kenapa kok ini negatif yang dipakai? Kita perhatikan bahwa arah arusnya tadi kan arah arus real ya. Itu kan ke atas gitu kan ya. Ini I3-nya. Maka kalau B ke C kan berarti kita ke sana nih gitu. Nah, negatif karena arusnya ke atas, kita ngitungnya B ke C. Arahnya ke bawah. Ini misalkan ini loop gitu. Nah, ini gini. Ini yang menyebabkan dia itu arah realnya kan dia ke atas. Itu kan ini menjadi minus karena berlawanan. Kemudian E-nya kenapa jadi positif? Karena dia ketemu dengan kutub positif terlebih dahulu BC. Nah, gitu. Kalau nanti misalkan soalnya berbah, misalkan CB misalkan. Nah, berarti kan arusnya ke sana. Ketemunya negatif dulu, maka ini negatif E-nya. Gitu. Arusnya jadi positif. Nah, gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, ini ketemunya ini kan kutub positif dulu, ini kutub negatifnya di bawah. Gitu. Hasilnya adalah dalam bentuk volt. Oke, mudah bukan? Kita lanjut ya ke materi yang selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah tentang rangkaian seri dan paralel gitu. Nah, nanti kita akan menentukan berapa sih yang tegangan yang kalau seri paralel kan mungkin cukup mudah ya. Kalau rangkaiannya berupa seri begini nanti dijumlahkan, kalau paralel begini nanti di seper-seper seperti yang di sini. Nah, kita contohkan di sini, misalkan pakai yang soal yang di sini. Nah,
Ini kalau kita menggunakan cara yang pada umumnya seperti ini akan cukup mudah diselesaikan. Nah, kalau paralel harus dikerjakan terlebih dahulu. Maka ini karena cuma ada dua, maka kita menggunakan rumus cepat aja ya. Gitu. RP sama dengan R2 dikalikan R3 dibagi dengan R2 plus R3. Jadi hasilnya adalah 5 dikalikan 5 dibagi 5 tambah 5. Hasilnya menjadi 25 per 10. Hasilnya akan menjadi 2,5 ohm. Nah, maka R totalnya adalah R1 plus RP, yaitu 2,5 ditambah 20. Hasilnya adalah 22,5 ohm. Gitu ya. Nah, biasanya nanti di soal-soal itu akan ditanyakan berapakah arus yang mengalir di sini, berapakah arus yang mengalir di sini, berapakah arus yang mengalir di sini. Nah, di sini kita akan mencoba gitu menyelesaikannya di halaman berikutnya gitu ya. Di pertanyaan tambahan yang saya kembangkan sendiri gitu. Tadi kita sudah tahu bahwa hambatan pengganti atau R totalnya adalah 22,5 misalkan seperti itu. Maka langkah pertama misalkan kalau nanti ditanya arus yang mengalir di sini berapa, arus yang mengalir di sini berapa, arus yang mengalir di sini berapa gitu ya. Itu kita coba tentukan di sini gitu. Oke, kalau misalkan nanti arus yang mengalir pada R1 misalkan. Nah, berarti kalau tadi kita sudah punya R total atau R pengganti sebesar 22,5 ohm gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ada pertanyaan, arus yang mengalir pada R1 itu berapa sih? Gitu. Nah, jawabannya akan seperti ini. Oke, kita harus tahu dulu I total yang mengalir di sini misalkan. Anggaplah tegangan yang di sini adalah 5 ohm, 5 volt misalkan. Saya misalkan kasih soal sendiri ya. Nah, misalkan di sini tegangannya adalah 5 volt. Nah, maka I yang mengalir pada R1 adalah berapa? Kita cari dulu I totalnya. Nah, I totalnya itu adalah menggunakan hukum Ohm ya. Maka V dibagi dengan R total. Gitu. Maka V-nya berapa? 5 dibagi dengan 22,5. Hasilnya berapa? 5 dibagi 22,5. Hasilnya adalah 0,22 terus ya 22 ampere gitu. I totalnya. Maka I total, nah, I total itu adalah yang di sini nih. Nah, I total. I totalnya. Nah, gitu. 22,5. Nah, kalau saya gambarkan lagi rangkaiannya itu akan menjadi begini kalau setelah dirangkai secara paralel sudah selesai tadi. Nah, ini begini. Ini V, ini R1, ini R paralel gitu. Nah, kayak gini ya. Ingat bahwa rangkaian seri itu adalah rangkaian pembagi tegangan. Tegangan yang di sini dengan yang di situ itu beda. Nah, misalkan ini saya tulis ini adalah V1, ini adalah V2, maka atau ini kita anggapnya V total gitu ya. V total itu adalah V1 plus V2. Ingat, di rangkaian seri seperti itu. Nah, kalau di rangkaian paralel bagaimana? Rangkaian paralel itu adalah rangkaian pembagi arus. Nah, ini ada I2, ini ada I3 misalkan begitu. Nah, berarti kalau ada rangkaian paralel begini, I-nya yang beda, tegangannya sama. Tegangan yang di sini dengan yang di situ sama. Gitu ya. Nah, kalau yang di seri tadi arus yang di sini sama dengan arus yang di sana. Gitu. Maka arusnya nggak beda. Nah, kalau yang di sini, kalau yang di paralel begini ini, kalau ada rangkaian saya tuliskan begini.
ini R2, ini R3, maka I2 ditambah dengan I3 itu sama dengan I yang masuk tadi, sama dengan I total. Gitu. Atau I1 yang masuk di sini. Nah, karena I yang di sini itu I total atau I1 adalah hasil penjumlahan dari I2 dengan I3. Bisa dipahami ya? Nah, maka nanti kalau ditanyain I1 atau I totalnya, ya berarti ini gitu ya. Sama dengan I totalnya. Nah, sedangkan I2 dengan I3 bagaimana ngitungnya? Perhatikan baik-baik. I2 itu hasilnya adalah R3 dibagi dengan R2 kali R3 dikalikan I masuknya berapa? I1. R3-nya berapa sih R3? Nah, kalau kita tanya R2 yang di atas, maka yang jawabannya adalah R3-nya di sini. R3-nya misalkan 5. 5, ini dijumlah. 5 tambah 5 sama dengan dikalikan dengan misalkan 0,22. Nah, ini 5 per 10 dikali 0,22. Maka ini setengah dicoret sama ini 0,11. 0,11 ampere. Nah, karena ini kebetulan gitu ya. Kebetulan karena ini R2-nya dengan R3-nya nilainya sama, maka kan gampang ya, I masuknya ini dibagi 2 aja gitu karena nilainya sama. Kalau nilainya berbeda misalkan R2-nya itu adalah 4, R3-nya itu adalah 6 misalkan gitu. Maka I2-nya itu adalah 6 per 10 dikali 2,2 gitu. Hasilnya adalah 0, ini 0,22 ya. Nah, ini oke, saya hapus saja biar lebih jelas. 22. Nah, hasilnya akan menjadi 0,132 ampere gitu. I3-nya berapa? Nah, I3-nya adalah R2 gitu. R2-nya berapa? 4 dibagi dengan 10 dikali 0,22. Hasilnya adalah 0,044 gitu ya. Atau kalau mau gampangnya ya udah 0,22 ini dikurangi ini. Telah ketemu sama hasilnya. Oke. Nah, gitu. Gampang kan ya? Nah, kalau tegangan bagaimana kalau tegangan? Nah, misalkan kalau tegangannya yang di sini misalkan berapa sih tegangan yang di sini? Berapa tegangan yang di sini misalkan kayak gitu. Nah, tegangan itu nanti seperti ini. Misalkan saya tulis di sini misalkan V1. Nah, V1-nya berapa? Maka V1 itu akan diperoleh dari R1 dibagi R1 plus R2 dikalikan V totalnya. Kalau di sininya misalkan 20 misalkan, maka 20 dibagi 22,5 dikalikan dengan tegangan totalnya berapa? 5 misalkan. Nah, gitu. Berapa hasilnya? Maka dengan menggunakan perhitungan pembagian bersusun dapat diperoleh bahwa nilainya adalah 4,44 gitu. Atau dengan cara yang lain, misalkan V1 sama dengan I total dikalikan dengan R1. Nah, I totalnya berapa I totalnya? 0,22. R1-nya berapa? R1-nya adalah 20. Nah, ketemu sama kan? 4,44. Sama kan hasilnya?
volt. Kalau nanti R2 bagaimana? V2 bagaimana? Atau V paralelnya berapa misalkan? Maka V paralelnya adalah tinggal diganti R paralel dibagi dengan R1 plus R paralel. Ini R paralel ya tadi. Nah, gitu. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke subbab yang terakhir. Yaitu ini, daya. Gitu. Daya dan energi. Nah, seperti ini ya, ini daya, ini energi. Nah, rumus W itu ada 3 kalau untuk listrik. V kali I kali T, kemudian I kuadrat kali R kali T, gitu ya. Terus V kuadrat T per R. Nah, dari perumusan ini, itu nilai daya juga bisa diketahui bahwa nilai daya adalah P adalah W per T. Maka W-nya ini tinggal dihilangin T-nya semua aja. VI, terus I kuadrat R, kemudian V kuadrat per R. Itu gampang kan ya? Nah, kita akan membahas contoh soalnya. Tuh. Oke, di sebuah rumah terdapat 5 lampu 25 watt menyala 14 jam. Sebuah kulkas 200 watt menyala 24 jam. Dan pompa air 25 watt menyala 8 jam per hari. Berapa besar energi listrik yang digunakan selama 3 hari? Nah, kita bisa hitung dulu yang pertama. Seperti ini. Langkah pertamanya adalah kita harus menghitung dulu. Misalkan ya diketahui misalkan ada 5 lampu dikalikan dengan 25 watt dikalikan dengan 14. Ini berapa? Oke, kalau nggak kayak gitu mungkin lebih baiknya, lebih mudahnya sebenarnya kalau ini mau diganti misalkan. Oke, dikalikan dulu, ini nggak usah pakai ini dulu. Nah, ini berapa hasilnya? Gitu. Itu 125 watt. Kemudian durasinya yaitu 14 jam per hari dikalikan dengan 3, yaitu sebesar 42 jam. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kulkas sebesar 200 watt. Gitu. Ini kulkas yaitu 1 kali 200 watt dikalikan penggunaannya adalah 24 dikalikan 3, yaitu 72 jam. Terus yang terakhir adalah pompa. Gitu. Pompanya itu sebesar 1 kali 125 yaitu 125 watt. Nah, kemudian dipakainya 8 jam per hari dikalikan 3 hari. Nah, misalkan ini adalah 24 jam. Nah, kemudian energi listrik yang dipakai selama 3 hari. Maka ditanya energi listriknya berapa? W misalkan. 3 hari. 3 hari ini sudah diwakili dengan 3 ini semua ya. Nah, berapakah totalnya? Maka tinggal dikalikan aja. Maka ini 125 dikali 42, kemudian 72, maaf,
misalkan ini adalah 200 dikalikan 72, terus yang ini adalah 125 dikalikan dengan 24 jam. Nah, hasilnya akan berapa saja? Nah, yang ini hasilnya adalah 5.250 watt hour atau watt jam gitu. Kemudian yang ini adalah 14.400 watt jam, watt hour. Terus yang ini adalah 3.000 watt jam. Nah, kalau saya ubah menjadi kWh jadi berapa ini? Nah, ini berapa misalkan? Oh, ini kWh-nya adalah 5,25 kilowatt hour. Yang ini adalah 14,4 kilowatt hour. Dan yang ini adalah 3 kilowatt hour. Kalau dijumlahkan menjadi berapa ini? 22,65 kWh. Nah, kalau misalkan kita ditanya pajak bulanan misalkan. Nah, ini kan gampang misalkan. Kalau diketahui 1 kWh-nya itu adalah misalkan 1.000 misalkan. Nah, ini saya ngasal aja, kemungkinan nggak sampai 1.000 sih misalkan rupiahnya misalkan. Itu kan ada subsidi ya, tergantung kalian pakainya di rumah berapa. Apakah 450, 900, 1.300 adalah nanti tarif per kWh-nya. Nah, kalau ini sudah per 3 hari, misalkan 1 bulan 30 hari tinggal dikalikan 10 saja kan. Misalkan di rumah itu memakai itu maka 22,65 kWh tinggal dikalikan 10 saja. Maka pemakaian per bulannya menjadi 226,5 kWh. Nah, berapakah per bulannya gitu ya? Ini ya, saya anggap kan ini kan 30 hari ini, jadi ini kan 30 hari nih atau 1 bulan anggaplah 30 hari. Maka yang harus dibayarkan berapa gitu. Maka pajak total bulanannya misalkan pajak listriknya misalkan per bulan per 30 hari. Maka ini kali ini aja jadinya. Jadi tinggal 226,5 dikalikan dengan 1.000. Maka hasilnya menjadi 2.265.000 gitu. Sorry. 200 sorry. Nah, gitu ya. Kalian dikalikan maka menjadi Rp 226.500 rupiah. Nah, ini saya kembangkan sedikit contoh soalnya biar kalian ada gambaran bahwa cara menghitung listrik itu di rumah bebannya itu seperti ini. Gitu. Oke, mudah bukan? Nah, ini sekarang kita masuk ke contoh soal yang terakhir yaitu tentang ini. Nah, sebuah lampu pijar bertuliskan 800 watt dan 220 dipasang pada sumber yang 110, maka tentukan daya akhirnya. Nah, ini kita ada daya akhir bahwa P itu adalah 80, kemudian V-nya adalah 220, kemudian P2-nya adalah 110 volt gitu. Nah, berapakah hasilnya tegangan yang dihasilkan gitu. Atau daya yang dihasilkan gitu dari ini. Kita punya persamaan bahwa V1 kuadrat per P1 sama dengan V2 kuadrat per P2 gitu ya. Dari persamaan dasar yang ini kalau kalian ingat bahwa P itu adalah V kuadrat per R. Nah, maka ini R-nya itu adalah
V kuadrat per P. Nah, karena pada kondisi ini R-nya adalah konstan gitu ya. Maka ini saya tuliskan di sini misalkan R1 sama dengan R2. Jadi lampunya itu kan hambatannya nggak berubah, maka yang konstan adalah R-nya. Maka persamaannya menjadi begini gitu ya. Gitu. Nah, ini persamaannya menjadi begini. Maka kita peroleh bahwa V1-nya adalah 220. Ini dikuadratkan. Dibagi dengan 80. Kemudian V2-nya berapa? 110. V2-nya yang ditanyakan ya. Dibagi dengan ini 110 kuadrat. Sorry. V2-nya adalah 110. Nah, P2-nya adalah yang ditanya. Maka hasilnya menjadi P2. Ini P2 bukan R2. Hasilnya menjadi 110 kuadrat dibagi dengan 220 kuadrat dikalikan dengan 80. Nah, hasilnya akan menjadi 1/4 kali 80, yaitu 20 watt. Nah, gitu. Ini kalau disederhanakan itu satu ini 4. Nah, seperti ini. Cukup mudah bukan? Nah, semoga pembahasan kali ini cukup bisa membuat kalian paham. Nanti kalau masih belum paham, diulang lagi videonya. Nah, sama siap-siap buat persiapan PTS gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.